Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Seperti biasa, saya akan berbagi sedikit tips-tips mengenai kompor jos atau biasa juga dibilang kompor semawar. Ini seperti yang teman-teman lihat. Dan ini saya akan menjelaskan ke teman-teman semua karena sepertinya masih banyak yang belum paham tentang kompor tersebut. Oke, kompor tersebut 100% memakai minyak tanah umumnya. Ada juga yang memakai solar. Cuman kalau untuk memakai solar biasanya nyalanya nggak sebagus atau sekencang untuk yang memakai minyak tanah. Nah, ini 100% saya pakai minyak tanah murni. Nah, ini nggak pakai tabung, jadi sistemnya mengandalkan minyak tanah yang mengalir dari atas ke bawah. Jadi ini posisinya. Nah, ini di gerobak saya, gerobak yang saya pakai dagang. Nah, ini posisi tabung, bukan tabung, mohon maaf, botol minyak tanah. Ini saya pakai botol bekas minyak goreng. Ini posisinya lebih tinggi, jadi dia hanya mengalir, mengandalkan alirikan. Dan ini, nah mungkin ini teman-teman, ini kok nyalanya nggak kenceng. Ya memang ini bukan nggak kenceng, tapi sudah terlalu besar apinya karena spuyernya sudah saya oprek. Saya pakai jarum, ini pakai peniti ya, terus dipukul-pukul. Nanti saya kasih tahu caranya, bagaimana cara mengoprek atau memperbesar ukuran spuyer lubangnya ya, lubang spuyer dari kompor tersebut, bukan ukuran spuyernya. Kalau ukuran spuyernya baik dratnya atau apa ini nggak bisa diakalin. Kalau yang ini 202 ya pakai spuyer kecil seperti ini. Ini ukuran 202, spuyernya kecil seperti ini ya, teman-teman bisa lihat. Nah, ini beda kalau yang ukuran 203 atau 768, karena setahu saya spuyer ini hanya ada dua ukuran ya, ukuran besar. Ini untuk setahu saya yang besar ini untuk kompor yang ukuran 203 atau 100 atau 768. Nah, ini teman-teman bisa lihat, ini yang kecil 201, 202, kalau nggak salah 203 juga sama ya, atau mungkin yang saya tahu 201 dan 202 pakai spuyer ini. Kuncinya yang kecil. Kalau di sini di tempat saya harganya 15.000 ya. Ini saya di Timika, Papua. Nah, ini pas ukuran ini ya. Nah, kalau spuyer yang besar, untuk kalau nggak salah yang pasti ini 100, 768 pakai spuyer ini. Nah, ini kunci spuyernya seperti ini. Ini kalau di Timika sini harganya 30.000, ada yang 35. Kunci spuyernya besar. Cuman saya nggak pakai karena kompor yang saya pakai di sini ukuran 202 dan 201. Sedikit membahas tentang kompor jos ini atau kompor semawar. Nah, saya akan berbagi sedikit tips ke teman-teman tentang permasalahan kompor yang sering terjadi pada kompor-kompor seperti ini ya, kompor jos atau kompor semawar. Ini nyalanya kalau spuyernya nggak saya oprek, spuyer standar, dia nyalanya kencang dan warna apinya biru. Karena ini lubang spuyernya udah diperbesar, apinya jadi lebih besar dan nyalanya nggak biru lagi. Seperti teman-teman lihat, memang nyalanya agak merah. Nah, oke, saya akan berbagi sedikit permasalahan yang sering terjadi pada kompor tersebut. Kompor tersebut biasanya yang masalah sering terjadi adalah spuyer buntu. Nah, kalau spuyer buntu nih, kita pakai ini, ada jarumnya, namanya jarum spuyer. Di toko-toko yang jual kompor biasanya ada juga. Cuman ini saya pakai ini ya, kawat bekas rem ya, rem sepeda. Jadi bikin sendiri. Nah, selangnya selang bekas, selang kuningan yang nggak dipakai lagi. Jadi saya pakai seperti ini. Ini untuk nusuk lubang spuyer ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mungkin ada ya barangkali yang spuyernya kotor. Nah, ini caranya seperti ini. Cuman itu yang teman-teman lihat itu spuyernya nggak lagi kotor ya. Kalau kotor biasanya ini tersumbat spuyernya. Caranya seperti ini. Kita tusuk bagian lubang spuyernya. Nah, seperti ini. Nah, ini teman-teman bisa lihat kalau nyala aslinya seperti ini. Sebelum spuyernya saya lubangin, ini lubang spuyernya udah besar. Jadi ini ya, lihat teman-teman. Nah, aslinya nyalanya seperti ini, kencang dan biru karena lubang spuyernya sudah saya oprek. Meskipun ditusuk pakai jarum, dia tetap masih bisa keluar karena memang lubangnya udah diperbesar ya. Nah, seperti ini teman-teman bisa lihat. Biasanya kalau buntu seperti ini tinggal ini aja ya. Nah, ditusuk pakai jarum seperti ini. Nah, kalau teman-teman mau lihat nyala aslinya sebelum spuyernya dioprek, kurang lebih seperti itu ya, nyala apinya ya.
Nah begitu udah dioprek, nyala apinya jadi besar. Nah itu kalau masalah yang sering terjadi spuyer buntu caranya seperti ini. Nah, tinggal cabut aja nih. Nah, biasanya kalau mati ya tinggal kasih nyala lagi. Seperti itu saja teman-teman. Nah untuk mengatasi masalah-masalah lain yang sering terjadi ya, biasanya itu kompor buntu. Kalau kompor buntu, nah seperti ini teman-teman bisa lihat. Kalau kompor buntu maka kita harus buka ini ya, dibuka. Nah ini dibuka, nanti kita bersihkan. Jadi dibuka seperti ini ya, terus nanti dibersihkan. Nah ini teman-teman bisa lihat, ini dibuka semua. Kalau aslinya kan seperti ini, teman-teman bisa lihat. Ini belum saya pasang. Nah ini terus ada juga ini seperti ini ya aslinya. Nah harus dibuka ya seperti ini. Ini bervariasi, ada yang pakai kunci 14, ada yang pakai kunci 15. Kalau mau lebih simpel ya pakai kunci Inggris saja. Nah seperti ini teman-teman bisa lihat. Nah ini dikasih bersih, caranya pakai kawat seperti ini, teman-teman bisa lihat. Nah ini pakai kawat seperti ini, terus kita bagian lubang-lubang sini kita kasih ini. Nah tapi sebelumnya kompor dibakar dulu ya, jadi bakar pas dalam kondisi panas. Nah kita kasih bersih seperti ini. Ini tadi sudah saya bersihkan, jadi ini hanya sekedar contoh buat teman-teman bagaimana caranya membersihkan. Mungkin ada teman-teman yang belum tahu. Nah seperti ini kita kasih begini, lubang-lubang ininya ada dua, sini. Nah terus habis itu kita ketok-ketok. Nah kalau mau lebih bagus lagi pakai kompresor disemprot ya, jadi usahakan kompresor yang anginnya kenceng, mungkin yang biasa pakai ban-ban mobil itu ya. Jadi supaya kotoran-kotoran yang di sini nih bisa keluar semua ya, kotoran-kotorannya keluar semua. Jadi nanti ini biar lebih bersih. Nah setelah itu, tapi jangan lupa sebelum itu ini spuyernya, ini ada spuyer ya, harus dibuka dulu. Jadi pas pada saat saya dibersihkan ini sudah spuyer sudah terbuka semua. Nah jadi teman-teman bisa ini ya, kunci spuyernya pakai ini yang ukuran kecil ya. Kalau ada yang bilang nomor 1, nomor 2, nomor 3, tapi kalau ukuran sebenarnya dari pabrik ini namanya ukuran 202. Ada 201, teman-teman bisa lihat di video saya, lebih kecil dari ini, dan itu hanya merek tertentu. Kalau ini merek Butterfly nggak ada ukuran 201, adanya 202 atau 203. Nah kalau yang 201 teman-teman bisa lihat di video saya sebelumnya, itu merek Zeppelin. Nah banyak juga teman-teman yang nanya kompor begini beli di mana ya. Kalau untuk yang area di Kabupaten Lamongan bisa dibeli di Pasar Babat, tanya aja di tempatnya, kalau nggak salah Mas kan atau apa ya namanya, saya lupa, cuma tanya aja kalau di area Lamongan. Atau teman-teman bisa beli di toko-toko online, klik aja kompor Semawar atau kompor Jos minyak tanah. Ingat harus yang minyak tanah, karena kenapa? Karena kompor begini ada juga yang pakai tabung gas sekarang ya, jadi udah pakai gas LPG. Kalau yang ini masih pakai minyak tanah. Ini kunci spuyer yang sudah saya oprek, nggak bisa dipakai lagi. Nah spuyer ini teman-teman bagusnya yang jualan keliling begitu harus pakai cadangan ya, ada spuyer cadangan. Dan kalau saya pribadi, saya selalu memakai kompor cadangan. Jadi kalau satu rusak masih ada pakai kompor yang lain ya. Spuyer juga karena di barang-barang begini nggak semua toko ada ya, hanya toko-toko tertentu, apalagi saya jualannya jauh dari kota, jaraknya kurang lebih bukan kurang lebih tapi lebih 40 km dari kota. Jadi kalau seandainya kompor rusak mau pulang kan saya, jadi saya tetap bawa kompor 2, bahkan kadang-kadang saya bawa 3. Ini cadangan yang saya bersihkan, sedangkan yang kompor utamanya ini yang saya pakai ini ada di sini.
teman-teman bisa lihat ya. Nah ini yang saya pakai, ini yang lagi saya bersihkan, ini cadangan ya, teman-teman bisa lihat. Nah ini spuyer, apa perlengkapan kunci spuyer juga selalu saya bawa dan saya pakai di gerobak, jadi biar nanti kalau sewaktu-waktu rusak kita nggak setengah mati ya. Oke, jadi kita langsung lanjut aja ya tadi ke itu problem-problem yang sering ada pada kompor-kompor begini. Nah kalau sudah seperti itu, teman-teman bisa merakitnya kembali seperti ini. Ini ada ringnya, jangan lupa dipasang. Nah ini saya beli spuyer tadi. Kalau ini spuyer yang besar ini ya, ini mau dipasang di ini nggak bisa. Ini yang untuk kompor besar 768 100 sama 203 kalau nggak salah ya. Nah, cukup dibawa aja karena lubang spuyernya beda ya, dratnya beda. Nah kalau sudah seperti ini kita akan pasang. Nah tinggal kita pasang seperti ini. Nah kalau ini yang pakai kunci 15 ya, kita kasih kencang seperlunya, jangan juga terlalu kencang karena nanti bisa dol. Nah setelah itu nanti dipasang jadinya seperti ini ya. Ini yang sudah ada spuyernya, udah pasang spuyernya. Nanti ini akan saya tes semuanya karena semuanya udah dibersihkan. Saya akan tes apakah sudah bagus nyalanya, karena sebelumnya ini pada trouble semua ya. Nah ini spuyernya saya mau pakai yang ini saya simpan saja. Nah jadi seperti ini, kita pasang dulu spuyernya. Ingat ya, ada kunci spuyer sendiri. Nah pasang dulu sampai kencang. Nah kalau ini tinggal kita untuk kasih kencangnya pakai kunci ya, nggak usah terlalu kencang. Oke cukup. Ini juga, ini pakai kunci Inggris ya, bagian sininya. Ini kalau nggak salah sebetulnya kunci 19. Nah ini agak kita kasih kencang sedikit biar nggak bocor, karena kalau bocor nanti nyalanya jadi kurang bagus. Oke seperti ini. Next time saya akan kasih contoh ke teman-teman juga bagaimana cara memperbesar lubang spuyer biar nyalanya lebih kencang. Cuman kalau dikasih besar lubang spuyernya udah pasti nanti minyaknya jadi, konsumsi bahan bakarnya ini minyaknya jadi lebih boros dan nyalanya jadi nggak biru lagi, agak kekuning-kuningan begitu ya. Kalau ini selang kuningan ini umumnya memakai kunci 10 atau kunci 11 ya. Ada yang 10, ada yang 11, beda-beda. Nah ini kayaknya yang 11 ya. Kalau yang ini 10, ini kunci 10. Nah teman-teman bisa lihat. Nah yang ini kunci 10. Nah nih, kalau yang ini kunci 10 nggak muat, biasanya ukuran kunci 11. Nah ini nggak muat. Nah karena saya udah ada kunci Inggris, pakai kunci Inggris saja, lebih simpel. Jadi teman-teman harus ada kunci Inggris. Kalau bisa cari kunci Inggris yang ukurannya tipis, jadi biar untuk buka ini juga lebih enak. Tapi harus ada kunci 2 karena untuk ini dengan ini harus 2 kunci untuk kasih kencang ya. Nah ini teman-teman bisa lihat. Oke, nggak usah terlalu kencang. Nah sudah itu kita pasang seperti ini. Dan kita akan tes, kasih nyala, apakah nyalanya sudah kencang atau belum. Ini selang kecil. Nah pakai ini lebih bagus, selangnya yang agak besar. Oke. Nah sekarang nanti habis ini kita akan tes kasih nyala satu persatu. Cara kasih nyalanya yang belum ini di video saya sebelumnya udah ada. Ini sengaja saya beli selang yang agak panjang ya. Oke setelah ini nanti kita akan tes kasih nyala. Mungkin kompor yang itu kita kasih mati aja, terus nanti kita ini tabungnya kita pakai. Kalau mau kasih mati begini lebih aman. Nah cabut aja selangnya, terus kasih. Nah tuh dengan sendirinya mati ya. Oke jadi kita akan tes.
Kompornya kita kasih nyala. Kalau mau tahu cara-caranya di video saya sebelumnya udah ini ya. Nah ini oke, mungkin untuk video kali ini cukup sekian. Nanti next time kita bahas lagi. Untuk yang mau tahu cara kasih nyalanya, nanti teman-teman bisa lihat di video selanjutnya atau di video-video saya sebelumnya. Oke, cukup sekian. Mudah-mudahan video tersebut bermanfaat buat teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau lanjut karena sudah mau bikin pentol, jadi ini saya lanjut dulu videonya. Nanti saya lanjut setelah saya selesai bikin pentol. Ini saya mau bikin pentol, airnya udah mendidih ya. Nah ini air di kompor udah mendidih, jadi saya mau lanjut bikin pentol dulu. Oke, nanti setelah itu baru saya mau tes lagi kompor ini. Kedua ini saya mau tes karena yang ini tadi udah dites, nyalanya udah bagus ya. Tinggal yang dua ini yang saya pakai untuk cadangan. Ini sangat penting karena seperti saya jualannya jauh dari kota, jadi harus pakai kompor cadangan. Oke, cukup sekian. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Yang mau tanya-tanya silahkan langsung tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.